Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Anda masih kenal dengan beliau sebelah saya? Wih, Rainbow-nya Indonesia. Enggak, ini bukan Rainbow, ini asli pahlawan Indonesia, namanya Ruslan. Lebih dikenal dengan Ruslan Buton, ya, yang dipaksa berhenti dari dinas kemiliteran ya, dengan pangkat terakhir kapten. Gimana bang, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Ini bener-bener rezeki. Saya nggak ada janji sama beliau, nggak ada janjian. Bahkan saya sampai sekarang pun kalau nggak salah belum punya nomor teleponnya, Tapi Allah pertemukan di sini dan ini rezeki buat kita, buat saya khususnya. Bang, gimana cerita sedikit ya tentang sedikit background abang sebagai orang militer, apa tugas-tugas terakhir apa bagaimana nih bang? Saya seorang prajurit, mantan tentara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tentara itu profesi, prajurit itu jiwa yang melekat. Jadi jiwa prajurit itu akan hilang ketika saya menghembuskan napas terakhir. Seumur hidup ya prajurit ya? Jadi kalau bicara tentang prajurit berarti dasarnya adalah cinta tanah air. Itu udah jelas. Jadi kontraknya kontrak mati untuk bangsa. Kontrak mati. Itu semua level ya, dari mulai prajurit dari prajurit 2 sampai dengan jenderal itu prajurit. Ya. Oke. Gue lanjut. Nah, jadi saya kenapa bercita-cita menjadi tentara itu sebuah hal yang sangat membanggakan bagi saya kalau saya menjadi tentara, karena pengabdian yang tulus itu ada di tentara. Dan ternyata cita-cita yang saya kejar, saya berhasil menjadi tentara, namun hanya sampai setengah jalan. Itu mungkin garis tangan saya. Setengah jalan saya harus berhenti. Tetapi pengabdian untuk bangsa tidak boleh berhenti hanya di situ. Pangkat terakhir apa tuh Bang Ruslan? Saya pangkat terakhir kapten. Dengan jabatan apa di mana? Terakhir saya komandan kompi khusus di batalion 732, batalion Raider. Kemudian selama 3 tahun, kemudian menjadi komandan kompi Senapan D. Nah, di tempat yang sama, masih di batalion yang sama. Ya. Apa tugas itu waktu itu, apa spesifiknya, bertugas ngapain gitu? Di daerah mana itu? Pada saat itu saya melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan Daerah Rawan. Nah, itu di Maluku kan bekas konflik. Konflik. Jadi kita mengumpulkan semua senjata-senjata yang masih tersisa bekas konflik di masyarakat yang beredar di masyarakat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tugas yang kemudian berakhir dengan aksa ya, pemberhentian itu, abang punya kesalahan apa waktu itu sampai kok begitu fatalnya hukuman dari kedinasan? Kalau saya secara pribadi tidak merasakan kesalahan sedikit pun. Salahnya saya menghilangkan nyawanya orang. Nah, itu mungkin salahnya. Tapi orang itu adalah saya dengar cerita bahwa orang ini benar-benar jadi, tanda kutip ya, mohon maaf pada keluarganya ya, dianggap sebagai musuh masyarakat ya, meresahkan, mengancam, berbagai macam tindakan yang kriminal dan sebagainya, bahkan sampai mengancam nyawa. Kabarnya sempat mengancam nyawa anggota abang, bahkan di pos tentara sendiri ya. Gimana itu ceritanya? Saya sedikit cerita latar belakangnya orang itu sebentar. Bahwa pernah di media ditulis bahwa yang bersangkutan adalah seorang petani. Petani yang mencuri singkong. Kalau mencuri singkongnya betul. Tetapi kalau dia seorang petani, saya berani memberikan jaminan dia tidak punya lahan 1 jengkal pun. Bukan petani. Gitu. Nah, kemudian latar belakangnya orang yang bersangkutan, dia memang sangat meresahkan warga. Ini mungkin didengarkan oleh warga di setempat di Pulau Taliabu, terutama di Lede. Di mana itu? Di Lede itu Maluku Utara. Utara ya. Pulau Taliabu itu adalah sebuah kabupaten memang cukup terpencil. Nah, jadi latar belakangnya Lagode ini, Lagode ya. Semua masyarakat di sana tahu siapa dia.
Dan semua yang merasakan keberingyasan dia ya sangat-sangat Meresahkan ya, sangat meresahkan sekali, sangat meresahkan sekali. Dan bahkan tahun 2004 saya masih nyimpan fotonya. Di sana kan rumahnya rumah panggung, Bang. Iya. Nah, rumahnya itu dibalikin dan atapnya udah bolong-bolong bekas dilempar orang. Dan ditemukan semua hasil-hasil curian-curian. Saya masih simpan fotonya. Karena warga marah sekali sampai marah. rumahnya dibongkar dibalikan ya, karena rumahnya Iya, panggungnya. karena waktu itu dicari mau ditangkap tapi dianya kabur. Jadi rumahnya yang dijadikan sasaran itu. Rumahnya dijadikan sasaran. Dan dia 2 kali dia pernah bunuh orang. Jadi kalau dia pernah bilang, kalau saya cerita bunuh orang itu, Bang. Terakhir yang saya dengar itu dia mencuri, kemudian dikejar sama orang yang punya cengkehnya. Karena tahu dikejar, karungnya dia lepas. Setelah karungnya dilepas, si orang yang kecurian ini dia cuma ambil karungnya, dia tidak mikirkan lagi si pencurinya. Begitu dia angkat karung cengkehnya, dia bawa pulang, dikejar balik sama dia, ditikam. Nah, tersungkur orang yang korban ini karena masih ada upaya, hanya luka, dia masih ada upaya untuk memegang pagar mau berdiri, diurai ususnya. Itu masih ada saksinya namanya di Desa Tolong. Masih ada saksi-saksinya. Ngeri. Jadi gini saudara, kalau dengar cerita Bang Ruslan Butan tadi, berarti tanda kutip lagi, mohon maaf nih buat keluarga pertama. Jadi sebetulnya masyarakat ini bisa jadi menilai tindakan yang dilakukan oleh Bang Ruslan dan anggotanya adalah sebagai sebuah pahlawanan gitu barangkali ya, karena membebaskan masyarakat sekitar dari kengerian yang saya dilakukan oleh bisa pastikan seperti itu, dan itu bisa kita buktikan kalau misalkan ada yang penasaran, kita datang ke Taliabu atau di Pulau Lede itu boleh tanya bagaimana saya dan bagaimana sepak terjang dia ya. Oke, good. Itu sebagai pengantar aja. Ya. Bang, Anda sebelum begini sempat viral waktu itu Anda masih bertugas, kalau nggak salah videonya masih pakai baju hijau. Anda bicara sebagai kapten waktu itu ya, komandan apa tadi istilahnya tadi? Satgas. Dengan Satgas itu menangkap TKA yang berkeliaran, itu gimana cerita itu, Bang? Nah, ini menarik nih. Nah, ini mancing-mancing nih ya. Jadi gini, Bang. Saya melaksanakan tugas Satgas, itu adalah tugas negara. Semua prajurit yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan Satgas itu adalah kebanggaan, termasuk saya. Kita melaksanakan tugas negara itu selama 9 bulan dan sebelum dihapus oleh satuan-satuan yang lain. Itu giliran kami pada saat itu, dan saya mendapat tempat penugasan di Pulau Taliabu. Maluku Utara tadi ya? Maluku Utara, ya. Saya membawahi sekitar 10 pos yang tersebar di semua penjuru di Maluku Utara. Nah, kemudian pos induknya sebagai komandan kompi Satgas itu ya di tempat saya di Pulau di Lede itu. Nah, daerah Lede Taliabu itu sangat terkenal dengan kriminalitas, sehingga di situ memang cukup menantang. Nah, ketika saya bergabung di sana, saya silaturahmi saat itu hari Minggu di kediamannya kepala desa. Nah, kebetulan di kepala desa itu ada Babinsa, jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, tiba-tiba ada segerombolan orang pakai helm kuning. Nah, pakai helm kuning dengan seragam-seragam tambang gitu, proyek. Saya penasaran, saya sempat tanya Pak Kades, ini mereka ini ngapain? Itu masih baru-barunya saya tugas ya. Pak Kades menceritakan bahwa itu TKA Cina yang bekerja tambang. Nah, penasaran saya tanya, ngapain mereka kok rame-rame ke sini? Berapa orang gerombolan itu kira-kira? Cukup banyak. Tapi satu kelompok kita ada 5 orang, tapi di seputaran wilayah itu banyak, masing-masing dengan kelompok-kelompoknya. Karena rasa penasaran, si Pak Kades bilang bahwa mereka mencari kepiting, mencari bebek untuk konsumsinya di sana. Saya penasaran, saya panggil mereka 5 orang. Pertama saya gunakan, waktu abang manggil, abang masih pakai seragam ya? Pakai dinas ya? Iya, betul. Pertama saya panggil mereka, kemudian saya tanya dengan bahasa Indonesia, mereka nggak paham. Nggak ngerti ya? Oke, saya maklumi karena dia orang Cina. Kemudian sebisa saya pakai bahasa Inggris semampu saya. Minimal yang pernah saya dengar dari orang, you don't speak English. Nah, jawabannya apa? Jawabannya dengan tanda isyarat. Ngerti juga. Ngerti juga. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata apa mereka dia pura-pura bego atau dia memang nggak bisa berbahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, kalau kita sering melihat di media debat-debat itu tentang TKA Cina, itu mengatakan bahwa tenaga ahli yang bekerja itu expert ya. Nah,
Kalau dia seorang tenaga ahli, secara otomatis dia minimal sarjana. Oke. Nah kalau dia sarjana, masanya nggak bisa bahasa Inggris. Dikit-dikit ngerti lah Dan ya. dia keluar negeri loh. Dari Cina ke Indonesia, dia keluar negeri. Harus bisa bahasa Inggris syaratnya. Iya. Nah kok nggak bisa? Apa iya tenaga ahli? Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa mereka bukan tenaga ahli. Tenaga kasar biasa ya. Sopir truknya atau tukang juru masaknya apa semuanya mungkin mereka itu. Nah di situ saya penasaran, sehingga muncul naluri saya bahwa saya ini anak bangsa. Sebagai seorang prajurit, saya sedang tugas negara. Saya melaksanakan satu tugas. Saya telepon, saya tanyakan visa, dia bilang begini. Saya tanyakan paspor, bilangnya begini. Saya telepon imigrasi Ternate. Saya telepon, kebetulan ada nomornya. Jawabannya imigrasi Ternate apa? Itu ilegal, Pak. Nah, ada kekuatan hukum dong yang saya pegang. Sorry, sebentar. Kapan kejadian? Tahun berapa itu? Tahun 2017. Oke. Nah, ada kekuatan hukum. Saya di backup oleh kekuatan hukum ini bahwa itu ilegal. Tahan Pak, nanti kami akan segera mengutus orang untuk ke sana. Nah, saya tahanlah. Begitu saya tahan, mereka saya amankan di pos, tapi saya perlakukan seperti biasa, seperti hanya mereka tidak bisa pulang. Intinya seperti itu. 5 orang tadi ya? Iya. Oke. Satu orang. Orang Yang 4 saya kembalikan. Saya suruh mereka laporan untuk suruh yang satu sebagai jaminan gitu. Oke. Nah, satu orang saya tahan. Jadi jam 10 malam ada satu orang perwira menengah di Angkatan Darat ya. Nah, mungkin dia sebagai koordinator keamanan di tambang dan didampingi oleh satu AKBP purnawirawan kepolisian. Purnawirawan tapi. Ya, purnawirawan. Mereka datang menemui saya untuk melobi supaya Bebaskan. orang ini dipulangkan. Saya bilang silakan dijemput atau silakan diambil dengan catatan dokumennya tunjukkan kepada saya dokumen keimigrasinya. Keren. Ya, iya. Kalau nggak ada dokumennya berarti dia ilegal. Saya berhak untuk menahan. Padahal itu perwira menengah ya, artinya di atas saya. ya. Satu klik di atas saya. Oke. Nah, saya bilang mohon maaf Bang, karena alot perdebatan dialognya supaya minta ini nggak ketemu jalan. Si senior saya ini manggil saya kayak pojokan sedikit gitu. Di lobby khusus. Nah, intinya bahasanya seperti begitulah. Ngeluarin lah uangnya di kantong plastiknya. Sudah disiapkan ya. Uang sogokan saudara. Saya nggak tahu berapa jumlahnya Bang. Saya nggak tahu. Tapi kalau tebal, ya? Kalau saya kira-kira uang itu kalau dipakai untuk ketok kepalanya orang bisa bocor. Nah, lebih kurangnya seperti itulah. Lebih kurang seperti itu. Hanya saya bilang begini, Abang kalau mau ngasih saya uang, saya memang butuh uang. Saya nggak punya uang, saya bisa terima Bang. Tetapi kalau tujuannya untuk melepaskan mereka tanpa disertai dengan dokumen, saya mohon maaf. Saya tidak bisa menjual bangsa saya. Kalimatnya begitu ya. Ini kedaulatan Bang, saya bilang. Karena apa? Saya lihat, ini kok sudah tidak wajar, kok banyak sekali dan sebagainya gitu. Nah, belum lagi disertai dengan ceritanya rakyat di Taliabu, di Lede itu. Apa cerita mereka? Waduh, mengerikan. Iya, gimana? Lahan-lahannya banyak yang dibayar paksa dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Berapa mereka bayar tuh? Begitu murahnya gitu ya? Bahkan ada yang mau gila itu masyarakatnya. Saya kalau misalkan kita ke sana ke lokasinya bisa saya tunjukkan semua orang-orangnya. Jadi tanah itu dirampas atau dibayar dengan sangat murah untuk mereka koordinasi untuk mau dibeli tapi harganya tidak masuk akal semua. Jadi sangat-sangat didukung, dibantu oleh orang-orang kita yang justru betul, harusnya ya. Harusnya ya. Itu yang menjadi keprihatinan. Mereka menyandarkan harapannya kepada kami yang bertugas pada saat itu. Karena apa? Ya, saya selama masuk ke sana tidak pernah saya menginjakan kaki di tambang itu. Karena apa? Saya tidak mau nanti ada pikiran-pikiran bahwa saya datang ke sana hanya untuk mendapatkan setoran dan lain sebagainya. Minta jatah ya. Nah, saya nggak mau nanti ada pikiran-pikiran seperti itu. Makanya saya nggak perlu lah seperti itu. Gitu Bang. Jadi saudara, seperti penjelasan Bang Ruslan Buton ini menurut saya menjadi konfirmasi buat kita semua yang tidak berada di lokasi. Bagaimana TKA Cina ini tetap ada dan sebagian besar kalau tidak dikatakan semua adalah ilegal. Walaupun para pejabat di Jakarta, pejabat imigrasi segala macam mengatakan mereka dilengkapi dokumen ini itu, sebagian besar ilegal dan tragisnya keberadaan mereka diketahui bahkan di backup oleh para oknum. Nyebut oknum ya?
Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas, ya mungkin lebih kurangnya seperti itu. Saya tertarik dengan kalimat pembuka tadi Bang Ruslan Buton ketika mengatakan bahwa saya menjadi tentara untuk mengabdi. Prajurit itu adalah sambung hidup. Betul. Menjaga kedaulatan rakyat dari mulai prajurit 2 ya, Prada sampai jenderal bintang 4 itu adalah prajurit. Dan itu mereka sudah kontrak mati. Kontrak mati untuk bangsa dan negara. Nah, kalau menyinggung tadi ada senior Bang Ruslan di lapangan yang mencoba menyogok Bang Ruslan dengan uang agar TKA Cina ini dibebaskan, itu contoh bagaimana orang-orang yang seharusnya punya jiwa apa kalau tentara apa Sabta Marga ya? Sabta Marga, Sumpah Prajurit, prajurit TNI ya. Itu kan luar biasa. Itu kalau beliau dibilang satu level di atas berarti mayor ya? Iya. Mayor saya ya. Mayor dan di Jakarta itu jenderal-jenderal banyak itu yang pasang badan membela bolak-balik dengan segala macam cara keberadaan TKA Cina dan investasi dari Cina. Ini apakah mereka tidak jadi prajurit lagi atau bagaimana nih Bang? Kembali ke manusianya ya. Kalau manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Tetapi saya mungkin secara kepangkatan di dunia militer ya sangat jauh lah posisi di bawah. Tetapi prinsip saya satu. Ya, kalau bicara tentang kedaulatan bangsa, walaupun saya sudah di luar garis kemiliteran, itu tapi jiwa nyawa pun saya akan pertaruhkan untuk bangsa dan negara. Jadi tidak mungkin saya akan menjadi pengkhianat bangsa. Buat apa saya punya pangkat besar tapi tidak berpikiran doktrinnya tentara, tidak berpikiran seperti layaknya seorang prajurit. Gitu. Buat apa saya punya pangkat besar? Ini kayak pangkat kecil, tapi nasionalis saya itu bisa dijamin. Gitu. Dan kita kenal banyak orang-orang berpangkat besar, tinggi luar biasa, tapi sudah menjadi, bukan cuma menjadi komprador, tapi jadi centeng-centeng tapi dengan cerita semacam ini kan saya jadi merasa berpikir bahwa kisah pencopotan atau pemberhentian paksa Bang Ruslan karena kasus yang tadi si Lagoa tadi, Lagode tadi itu, sorry kalau saya agak nyasar kemana-mana, itu nggak semata-mata karena kasus yang tadi si Lagode tadi, tapi karena tindakan beliau sebagai komandan kompi yang justru tegas membela bangsa, cuma dianggap merugikan kepentingan si TKA Cina. Ada kaitannya kira-kira gitu ya? Kemungkinan ada. Ya kita tahu lah, nggak usah saya bahas lagi. Tapi sekali lagi mungkin ada yang bilang bahwa itu kebohongan dan lain sebagainya. Saya berani mengajak siapa yang tidak percaya dengan TKA Cina yang tersebar di mana-mana. Karena apa? Waktu saya masih menjabat komandan kompi di Ternate itu, setiap saya pulang jam 2 malam, kalau saya ada kegiatan di Bandung, kursus dan lain sebagainya, saya pulang penerbangan jam 2, itu pesawat langsung. Itu Cina semua di bandara itu. Itu penuh ya. Sampai kita ketakutan sendiri, ini kayak kita dikepung Cina semua, kayak di negeri Cina itu. Penumpangnya. Itu omongan Bang Ruslan tadi viral ya, waktu itu masih di sebuah seminar ya, di mana itu kejadian Bang? Di Lemhanas. Di Lemhanas itu cerita gitu ya. Beda buku tentang. Dan itu viral itu viral sekali dan memang persis kalimatnya begitu. Saya cerita pokoknya. Jadi kalau orang bercerita tentang wah itu bohong dan sebagainya, saya di tempatnya langsung, di tempatnya TKA Cina langsung. Itu ada lahannya orang yang dijadikan pelabuhan khusus. Ya. Itu ada smelter yang terpanjang kedua di dunia. Ada 42 km. Jadi dari tambang hasilnya langsung di-drop ke kapal laut. Dan di pelabuhan itu setiap minggu itu ada kapal yang datang dari Luwuk, Banggai mengangkut para TKA itu langsung jadi nggak ada orang lain yang bisa masuk ke tambang itu ke pelabuhan itu, nggak ada kapal lain yang bisa tembus ke pelabuhan itu, hanya mereka. Jadi saya tahu ya. Ngeri sekali saudara, saya cuma berharap lewat penjelasan Bang Ruslan Buton, para petinggi khususnya lebih khusus lagi dari kalangan tentara, kalian prajurit seperti kata Bang Ruslan, apapun pangkat dan jabatan kalian prajurit. Kalian sudah disumpah, berjanji, berikrar untuk menjaga kedaulatan bangsa, Bang ya. Dengan taruhan darah dan nyawa kalian. Jangan kalian justru menjadi tadi bumper bahkan centeng kepentingan mereka ya, Bang ya. Bang, sebagai penutup, Abang ada seruan apa buat kita semua nih, bangsa Indonesia nih? Saya selalu karena dasarnya tadi kecintaan terhadap bangsa, itu selalu saya menyerukan untuk semua anak bangsa untuk mencintai tanah airnya. Saya kagum dengan yang saat ini memang kecintaan terhadap tanah air itu sangat
luntur, ya cinta tanah air dan bangsa itu luntur. Saya kagum dengan apa yang dicetuskan oleh Gubernur DIY, dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono, yang setiap hari wajib Indonesia Raya. Ini kalau misalkan kita galakan di seluruh Nusantara, ini akan menjadi sebuah semangat baru untuk anak-anak bangsa. Bagaimana kita mencintai bangsa dan tanah air ini, itu kita akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena bangsa ini akan menjadi besar kalau masyarakatnya, rakyatnya kuat dan bersatu. Jadi intinya terus tanamkan spirit kita pada bangsa ya. Ya. Makasih banyak Bang Ruslan, tapi sebelum ditutup saya ingin sedikit menyebut video viral ketika Bang Ruslan Buton dijemput oleh aparat. Itu menurut saya dramatis sekali. Beliau keluar dari ruangan rumahnya yang sederhana, rumah kayu, rumah panggung kayu, kemudian berhenti sebentar baca doa. Wah, dahsyat Bang. Doa kami semua menyertai Abang untuk keselamatan Abang ya. Terima kasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komando. Oke, makasih.